laporan dari kawan-kawan kita di lapangan, sampai sejauh ini belum ada pemerintah ataupun pihak istana yang menemui masa aksi. Padahal masa aksi berharap sekali untuk ditemuin oleh pihak istana karena ingin menyampaikan kajian, poin-poin tuntutan itu didengarkan. Di tengah-tengah gelombangnya gerakan mahasiswa itu sendiri, bukan kita diajak audiensi ke dalam, Mas. Karena itu udah panggilan kesepakatan konsolidasi kita ketika hari Senin dan Selasa ini kita aksi tidak didengarkan oleh pemerintah, maka puncak aksinya skala lebih besar itu akan ada di hari Rabu atau Kamis. Oh SMP, oh datang bawa aspirasi, belajar lebih baik, Oh SMP, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita bersama Bung Kameramen. Disilahkan. Ya, Bung Alfian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali. Jadi Bung Alfian, ada kabar atau berita ya, mahasiswa ini demo Bung Alfian tentang Indonesia gelap. Apa saja tuntutan BEM SI di aksi Indonesia gelap dari Tempo? Yang pertama, menuntut pencabutan Inpres nomor 1 tahun 2025. Salah satu tuntutan utama dalam aksi ini adalah mendesak pemerintah untuk mencabut Inpres yang nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat dan dapat memperburuk kondisi pendidikan nasional. Yang kedua, menolak pasal RUU Minerba yang mengizinkan kampus mengelola tambang. Wah, keren juga ditolak nih Bung Alfian. Yang ketiga, mendesak pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Yang keempat, evaluasi total program makan bergizi gratis atau MBG. Yang terakhir, berhenti membuat kebijakan tanpa riset dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Untuk respon awalnya, silakan Bung Alfian. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat Indonesia, ini sebuah kegenuinan, keorisinalitasan kepada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa, cucu-cucu mahasiswa. Ada 5 hal tadi yang telah dibacakan oleh Bung Kameramen. Saya memandang aksi seperti ini jangan menjadi sesuatu yang bersifat kejutan atau efek kejut saja. Dia harus menjadi sesuatu yang berdimensi memukul tabuh yang lebar dan kulitnya tebal. Artinya apa? Dia harus menjadi sebuah panggilan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Karena kalau mahasiswa sudah turun, itu berarti ada sesuatu yang telah difikirkan dengan matang. Jadi kelima poin ini menjadi pengetahuan buat kita bahwa Pak Prabowo harus tunjukkan bukti bahwa dia punya sikap sebagaimana namanya, Prabowo. Nah, Prabowo itu ada nama yang bagus di sana. Artinya apa, Bung Kameramen dan pemirsa? Bahwa mahasiswa ini sudah memberikan satu brand besar Indonesia gelap. Berarti harus apa? Harus ada upaya untuk membuat Indonesia terang. Untuk terang itu mesti ada terus terang. Harus ada terang-terangan. Harus ada terang benderang. Dan harus ada genderang perang terhadap yang curang. Itu mungkin bagian yang penting untuk dilanjutkan pembahasannya Bung Kameramen. Baik, Bung Alfian. Yang pertama tadi kan tentang Inpres nomor 1 tahun 2025, pemangkasan anggaran ya. Yang kedua ini kampus didapat kelola tambang nih Bung Alfian. Jadi mahasiswa ini menilai kebijakan ini berpotensi merusak lingkungan akademik, mencederai independensi kampus, dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan. Khawatir kan nanti ada koalisi permanen, ini nih cara suapnya gitu. Kemudian juga kan ada wacana dosen, ASN di dosen mau dihilangin kalau nggak salah. Nah ini yang ketiga ini kan soal pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Karena kita lihat Bung Alfian di daerah-daerah guru-guru, dosen-dosen gajinya tidak seimbang dengan gajinya staf sus.
Nah, Bu Alfian, mungkin di sesi tengah ini juga pemerintah harus memahami, bagus loh mahasiswa ini nggak nyuruh makan siang gratis ini di stop, dievaluasi. Gimana tuh, ada keracunan, ada uletnya, malah ada yang menyarankan untuk makan serangga. Mungkin di sesi tengah ini, apa pesan Bu Alfian kepada mahasiswa, mahasiswi, agar aksi mereka itu nggak diremehkan, Bu Alfian? Kenapa? Contoh misalkan pelajar di Papua yang demo, saya lebih milih sekolah gratis daripada makan siang gratis. Itu malah ditendang sama ASN. Ada videonya. Nah, jadi nih sesi tengah ini agar aksi mereka ini tersampaikan dan tidak dianggap angin lewat oleh rezim Prabowo, gimana Bung Alfian? Cabut Impres 2025 tentang pemangkasan ini kan nyontoh dari Amerika. Dan ini kepada saudara Bosman Mardigu, antum harus menerangkan kenapa jadi kayak begini. Pemangkasan efisiensi kita semua setuju, tapi tolong tengok kiri kanan bagaimana pola hidup dan bagaimana penambahan pundi-pundi kekayaan orang-orang yang bersama dengan Pak Prabowo. Apakah adiknya, apakah teman-teman dekatnya. Jadi pemangkasan ini kan harus berdimensi bahwa orang-orang lain juga bersikap lebih sederhana, lebih efisien, dan lebih menunjukkan bahwa negara kita, ya kalau ini dibaca dengan mendalam Bung Kameramen, ini kan akal-akalan untuk kompensasi daripada PPN 12% yang nggak dilangsungkan. Oh, iya, itu sebenarnya untuk supaya tetap saja dapat uang banyak dengan cara ya seperti kasus ada karyawan RRI yang berhenti segala macam. Yang kedua, untuk Minerba ini sebenarnya bukan hanya persoalan dosen dan kampus. Dari awal Undang-Undang Minerba ini kan memang cacat proses dan cacat produk sebetulnya kalau mau dibilang. Dan ini memang sebuah undang-undang yang dibuat dengan cara-cara memenuhi kemauan para oligarki dan para pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau kampus mengelola tambang, itu nanti konflik of interest-nya terlalu serius. Iya. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan kelakuan mereka, apakah pencemaran alam atau efek-efek yang macam-macam, itu nanti kampus terkunci mulutnya karena mereka sudah dapat bagian dari persoalan itu, dan mereka juga nggak cukup berani mempersoalkan ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam itu, karena terus terang kita ini adalah negara yang sering mengalami kerugian. Kita yang punya tempat, kita yang punya tambang yang untung negara lain. Iya. Nah, yang ketiga soal dana kinerja dosen atau kinerja guru ataupun apapun yang dihentikan, itu sama juga kembali mengulangi pembodohan secara nasional, membiarkan orang tidak mempunyai kemampuan, dan akhirnya kalau kemarin kita mendengar ada IQ 78, mungkin besok jadi 67. Nah, itu jadi Pak Prabowo tolong perhatikan. Nah, yang keempat soal makan bergizi gratis. Kalau menurut saya itu harus ada penjagaan yang sifatnya politis, penjagaan yang sifatnya militer yang berduet dengan polisi. Artinya jangan sampai pagar makan tanaman. Intinya kita tahu kok keluhan-keluhan itu banyak sekali, bahkan beberapa sekolah atau beberapa instansi kelembagaan pendidikan itu memberikan ultimatum yang keras kepada para anak-anak mereka, tidak diperbolehkan untuk mengumumkan keluhan mereka kepada publik, apalagi diviralkan. Ya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini juga kan banyak yang berpendapat Bung Alfian masih jadi presiden, sempat sih kita bahas sebelumnya, masih jadi presiden udah nyapres lagi. Nah, Bung Alfian, yang kelima itu kan tentang berhenti membuat kebijakan tanpa riset dan orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ini kan cara-cara Jokowi dulu nih, Bu Alfian. Bikin peraturan seenaknya, kagak mikirin efek buruknya. BMSI turut menuntut pemerintah untuk berhenti membuat kebijakan publik tanpa riset ilmiah yang jelas dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka juga menuntut penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu perampasan aset. Pasalnya, draft RUU perampasan aset telah mengendap belasan tahun tanpa kejelasan. Balik DPR RI pun tak memasukkan regulasi tersebut ke dalam prolegnas prioritas 2025. Untuk closingnya nih, Bu Alfian, ayolah Pak Prabowo, okelah Anda berterima kasih pada Jokowi, tapi jangan lupakan kesejahteraan masyarakat, karena Jokowi kan tidak mensejahterakan. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang pertama saya mencoba Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yang pertama
respon akhir saya yang pertama, Pak Prabowo ini perlu ketenangan dan perlu istri. Dan itu istrinya adalah cukup Bu Titik saja. Bu Titik bisa kembali, karena Bu Titik berani begitu, Bung Kameramen, karena dia punya ikatan emosional dan historis love gitu kan. Kalau enggak yang lain nggak berani seperti gitu, bawa lagi, ya kan, sampai mengangkat patok bambu gitu kan ya. Jadi yang pertama itu romantismenya harus dipenuhi supaya lebih tenang, jangan emosional, jangan menunjukkan ekspresi-ekspresi yang turbulensi dan apa simptomis gitu. Yang kedua, kebijakan tanpa riset ini menurut saya harus dijawab. Mana fungsi BRIN kalau BRIN masih ada? Mana fungsi LIPI kalau LIPI masih ada? Ayo difungsikan ke lembagaan-kelembagaan yang berisi orang-orang pintar yang punya kebiasaan melakukan kerja-kerja penelitian. Yang kedua, tradisi atau mekanisme RDPU, rapat dengar pendapat umum yang biasa dilakukan di DPR itu, terus dilakukan dan dipublikasikan. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang Minerba, berhubungan dengan undang-undang Omnibus Law, ya segala macam itu undang-undang cilaka yang pernah dibahas oleh PKS kan begitu. Cilaka. Nah, untuk perampasan aset, menurut saya, saatnya kita menuntut apakah Gerindra serius menjadi bagian daripada pemberantasan korupsi. Karena kalau kemarin itu kan memang ditolak oleh PDIP. Jadi artinya perampasan aset harus segera diputuskan. Nggak usah pakai pengganti-pengganti. Justru ini lebih bagus daripada melakukan efisiensi. Rampas aja aset. Kalau efisiensi kan ada yang dipecat, ada yang nggak berlangsung, kegiatan dibatalkan. Kalau perampasan aset ini dilakukan, karena kita dengarkan koruptor-koruptor itu kan ratusan T, ya kan, yang pajak aja 429, yang SIMUIS itu di 271. Artinya kalau itu di totalitas mungkin bisa sampai ribuan triliun, Bung, dengan kelakuan-kelakuan yang lain tuh, Bung Kameramen. Maka di penutup ini, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita tetap menjadikan Indonesia negara kita yang bersih daripada korupsi dan bersih daripada orang-orang yang tidak sayang pada rakyatnya, dan yang kita pentingkan diantaranya adalah sahkan, terbitkan, dan resmikan undang-undang perampasan aset agar para koruptor segera jadi miskin sampai dia menuju ajalnya. Kita menyampaikan pada teman-teman mahasiswa, lakukan evaluasi, rapikan gerakan, publikasikan multimedia, multimetode, multistrategi, dan terus bergerak. Selamatkan Indonesia, anak-anakku mahasiswa. Indonesia gelap harus dibuat terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.